Shalom Sobat STTII Indonesia yang luar biasa. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang terbaik, dan hari ini kita bisa masuk dalam sebuah karya Tuhan di bulan terakhir, bulan Desember 2021. Wow, ini sebuah hal yang luar biasa, hal yang dahsyat, di mana Tuhan sudah memimpin kita selama 1 tahun. Kita akan bersama-sama merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan melewati ragi renungan pagi hari ini, dan tema saya adalah pengharapan yang sempurna. Nah, mari bersama-sama kita akan renungkan sebuah nats yang luar biasa dalam Matius pasal 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Pengharapan yang sempurna. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, sebab dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sebelum kita akan mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa, kami percaya Engkau memberikan kami hikmat menangkap isi hatimu. Biarlah di penghujung tahun 2021 ini Engkau memberikan kami kekuatan, bahkan hikmat yang luar biasa. Kami akan tampil sebagai pemenang, dan kami akan melihat segala hal yang kami doakan terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Pengharapan yang sempurna nyata buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, haleluya, amin. Sobat STTII Indonesia yang luar biasa, ini sebuah hal yang ajaib, di mana Matius selalu menjadi sebuah catatan penting buat kita sebagai orang yang percaya ketika kita memperingati Natal. Natal bukan hal yang asing buat kita, karena lewat Natal kita memperingati kelahiran Tuhan Yesus. Saudara, ribuan tahun yang lalu Matius pasal 1 ayat 18 dan 25 mencatat kehadiran Yesus, kelahiran Yesus, yang dimulai dengan sebuah pesan dari malaikat yang datang kepada Yusuf. Saudara, kita tahu bahwa sebelum Injil Matius tercatat, sebelum Yesus lahir, ada 400 masa diam, di mana Allah tidak bicara kepada nabi-nabi, dan Maleaki sebagai nabi yang terakhir. Allah tidak bicara, dan itu disebut dengan masa diam. Allah tidak bicara lagi, dan setelah 40 tahun ada sebuah berita yang luar biasa. Malaikat Tuhan dia datang dan menampakkan diri kepada Yusuf. Dan saudara, ini sebuah hal yang sangat menarik sekali. Kenapa? Karena ketika malaikat Tuhan ini datang kepada Yusuf, malaikat Tuhan memberitakan sebuah kabar yang penuh dengan sukacita, di mana waktu itu Yusuf sedang berencana untuk menceraikan Maria, yang waktu itu mereka masih sedang bertunangan. Tapi menarik sekali, Tuhan datang melewati malaikat Tuhan dalam sebuah mimpi, dan malaikat Tuhan itu datang berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus." Saudara, ini sebuah hal yang luar biasa. Ada sebuah pengharapan yang sempurna, pengharapan yang baru itu turun. Saudara, ada banyak orang yang hari-hari ini memiliki banyak pengharapan.
Ada banyak orang juga yang tidak sedikit pengharapannya belum tercapai, tapi ada beberapa yang sudah tercapai dan menikmati serta merasakan pemulihan. Saya tahu mungkin ada di antara saudara yang sedang punya pergumulan, pengharapan-pengharapan, baik pengharapan keluarga yang dipulihkan, baik mungkin pelayanan yang makin dipakai Tuhan luar biasa, atau mungkin juga masa depan dan segala macam yang sedang kita doakan. Pengharapan kadang ketika tidak tercapai membuat orang putus asa, membuat orang patah semangat, membuat orang tidak bergairah lagi, membuat orang tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi hari ini kita mau mendengar melewati sharing Ragi hari ini, bagaimana kita percaya bahwa pengharapan di dalam Tuhan itu sempurna. Seperti malaikat Tuhan yang datang kepada Yusuf dalam sebuah mimpi. Yusuf mendapatkan sebuah pengharapan dari bangsa Israel yang sudah lama sekali. Bangsa Israel berpengharapan, ada banyak nubuatan-nubuatan yang disampaikan, dan kita melihat nubuatan itu dalam perjanjian lama akhirnya mulai tercapai, akhirnya mulai hadir. Matius pasal 1 ayat 18 sampai 25. Ini adalah kisah di mana hadirnya pengharapan itu. Pengharapan yang sudah lama dinubuatkan, pribadi yaitu Mesias yang sudah lama dinubuatkan itu akhirnya datang, akhirnya nyata buat bangsa Israel. Saudara, kisah ini pasti tidak asing dalam seputar Natal, tapi mari kita akan renungkan bersama-sama. Kita akan belajar bersama-sama mengapa pengharapan di dalam Yesus sangat sempurna dan tidak mengecewakan. Yang pertama, mari perhatikan Matius pasal 1 ayat 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Yang pertama, mengapa pengharapan di dalam Tuhan itu tidak pernah mengecewakan, pengharapannya sempurna, karena Yesus menebus dosa kita semua. Waktu malaikat itu datang kepada Yusuf dalam sebuah mimpi, malaikat itu berkata kepada Yusuf bahwa anak yang akan dilahirkan oleh Maria, anak yang sedang dikandung oleh Maria, akan disebut Yesus. Kenapa? Karena dia yang menyelamatkan umatnya dari segala dosa mereka. Saudara, kita semua tahu bahwa waktu itu Israel mengalami masa-masa sulit. Israel menghadapi tantangan, mereka ada di dalam pembuangan, hidup mereka jauh dari Tuhan, moral mereka hancur, mereka hidup dalam penyembahan berhala, dan mereka merasakan sebuah tekanan yang sangat berat. Nabi-nabi berpesan bahwa akan datang Sang Juru Selamat, akan datang Mesias itu, dan mereka menantikan pengharapan itu. Tapi setelah sekian tahun, ratusan tahun akhirnya, pesan malaikat Tuhan datang kepada Yusuf dan berkata bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau harus menamakan dia Yesus. Arti Yesus adalah karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara, ini sebuah pesan yang luar biasa. Anak laki-laki itu yang disebut Yesus akan menyelamatkan umatnya dari dosa. Saudara, masalah terbesar dari hidup kita adalah dosa. Masalah terbesar dari dunia adalah dosa. Kehadiran Yesus memberikan sebuah pengharapan bahwa dosa yang menghancurkan itu, dosa yang penuh dengan kutukan, dosa yang mengikat itu, dosa yang membuat hidup manusia jauh dari Tuhan. Hadirnya Yesus dengan dia lahir, kemudian mati di atas kayu salib, menebus dosa kita. Akhirnya dosa yang mengikat itu, dosa yang menghancurkan itu, dosa yang membuat manusia penuh ketakutan, dosa yang membuat manusia tidak ada harapan, menjadi sebuah pengharapan yang luar biasa. Jadi, ketika Yesus lahir, ketika hadirnya Yesus, maka ada jaminan keselamatan karena dosa sudah dibereskan. Jadi hari ini, Natal bicara tentang sebuah pengharapan yang baru. Sebab hidup kita bukan lagi di bawah dosa. Hidup kita bukan lagi menjadi orang yang terkutuk. Kita sudah dimerdekakan, kita sudah dibebaskan. Jadi saudara semua, apapun yang Anda alami, apapun yang Anda sedang gumulkan, berpengharapanlah di dalam Yesus.
Mungkin saat ini Anda menghadapi masa sulit dalam pelayanan. Mungkin sudah menghadapi masa-masa penuh pergumulan dalam keluarga, masa depan dan segala macam. Berpengharaplah kepada Yesus, sebab di dalam Yesus ada kemenangan yang luar biasa. Yang terakhir, yang kedua, mengapa pengharapan di dalam Yesus itu tidak mengecewakan dan sempurna? Ayat yang ke-23 pasal yang pertama, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Yang kedua, mengapa pengharapan di dalam Yesus tidak mengecewakan? Sebab Yesus Immanuel beserta dengan kita. Malaikat Tuhan itu datang kepada Yusuf di dalam mimpi dan berkata, dia Immanuel, dia anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang artinya menyertai. Allah menyertai kita, dan ini janji Tuhan buat kita semua. Itu sebabnya Yusuf dengan penuh bangga, dia akhirnya mengambil Maria, dan Maria mengandung, dan Yesus lahir. Dan saudara, kita melihat bahwa Yesus yang sudah lahir itu sekarang sudah ada di sorga, dan kelahiran Yesus membawa sebuah pengharapan. Sang Immanuel yang menyertai Israel yang waktu itu menghadapi masa sulit, Israel yang waktu itu menghadapi masa-masa tantangan. Tapi ketika mendengar Immanuel itu, mereka punya pengharapan yang luar biasa. Saya tidak tahu apa yang Anda hadapi hari ini, dalam pelayanan, dalam pergumulan keluarga, di dalam pergumulan hidup kita, masa depan anak-anak kita. Mungkin kita sedang merintis jemaat baru, mungkin kita sedang memulai sebuah pelayanan baru, mungkin kita sedang menunaikan tugas sebagai gembala sidang, dosen, dan apa saja yang kita kerjakan. Saudara, jangan pernah khawatir. 2021 ini jangan takut, jangan gentar. Dia Immanuel yang menyertai kita, yang bersama saudara. Dan percayalah, 2022 apa saja yang mungkin kita akan kerjakan, Sang Immanuel itu, Tuhan yang beserta kita, tidak pernah meninggalkan kita. Itu sebabnya tetap semangat, tetap sukacita, tetap bergairah di dalam Tuhan. Dan Amsal 23 ayat 18 mengatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Kiranya tahun 2021 kita tutup dengan penuh sukacita, dengan penuh pengharapan di dalam Tuhan, dan masuk 2022 dengan berkat yang luar biasa. Tetap semangat, tetap sukacita, dan sobat STTII yang luar biasa, terus kerjakan pelayananmu dengan penuh antusias. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua.